Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Niza Lauzi TV. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan saya melihat open house sebuah perumahan di kawasan Sidoarjo Kota yang merupakan salah satu kota mandirinya di Sidoarjo. Jadi saya sedang menghadiri undangan open house di sebuah perumahan di kawasan Kota Mandiri Sidoarjo ya. Nah, doakan saja semoga menjadi rezeki saya dan berjodoh rumahnya sama saya. Amin. Sambil menemani saya berjalan-jalan open house tour sebuah rumah di kawasan Kahuripan Nirwana Sidoarjo, saya ingin berbagi atau sharing tentang pentingnya mengajarkan empati pada anak-anak kita sedari awal atau sedari dini. Empati sendiri adalah sebuah kemampuan emosional yang dimiliki oleh kita sebagai manusia untuk memahami apa sih yang orang lain rasakan, kemudian melihatnya dari sudut pandang orang tersebut, melihatnya dari perspektif orang tersebut. Poin penting dari kemampuan empati adalah mencoba memahami situasi seseorang atau sekelompok orang sebelum kita melakukan penilaian terhadap orang tersebut. Ya, jadi intinya jangan hujat duluan ya sebelum kamu mengerti bagaimana sih kondisi dia, bagaimana sih kondisi mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Saat ini kita sering ya menemukan baik itu di media sosial maupun juga di kehidupan nyata orang-orang yang dengan mudahnya menghujat, menuduh, bahkan membuli orang lain hanya karena dia nggak ngerti gitu atau dia nggak tahu situasi kondisi orang tersebut. Jadi menyamakan gitu dengan persepsi mereka sendiri, menyamakan dengan gaya hidup maupun situasi kondisi mereka sendiri. Padahal sebetulnya nggak boleh gitu ya. Ya harusnya orang ini mencoba untuk melihat dari sudut pandang orang yang dia hujat atau dia nilai itu. Jadi jangan gampang gitu kita melakukan penilaian terhadap orang lain. Kita harus mencoba memahami situasi dan kondisi orang yang mau kita lakukan penilaian itu. Dan akhir-akhir ini kita juga sering ya ngelihat fenomena flexing. Bahkan yang terakhir itu ada influencer atau seorang YouTuber yang juga kemudian menjadi tersangka akibat penipuan karena efek flexing yang dia lakukan terhadap properti maupun aset-aset yang ia miliki. Perilaku flexing sendiri sebetulnya tergolong dalam kurangnya memiliki empati terhadap kehidupan orang lain ya. Jadi di sini kurang memiliki kecerdasan emosional terhadap situasi orang lain. Maka ini nggak bagus ya kalau misalnya dilihat oleh anak-anak kita, terutama yang memiliki anak yang sedang beranjak remaja atau yang ya bisa dikatakan generasi milenial, itu nggak bagus banget karena dia akan berpikir bahwa oh yang seperti ini tuh keren loh, bisa dicontoh dan kesannya nanti jadi viral, kesannya jadi dihargai orang, dibangga-banggain orang, dipuji-puji orang. Nah, untuk mendapatkan itu akhirnya dia ikut-ikutan dan mencoba untuk melakukan perilaku-perilaku yang sebenarnya termasuk dalam perilaku kurang berempati terhadap orang lain. Jadi meskipun keluarga kita termasuk dalam kehidupan yang tergolong sultan atau kelompok orang-orang yang cukup berada, bukan berarti kita tidak memiliki kewajiban untuk mengajarkan anak-anak kita sebuah kepekaan sosial melalui perilaku dan sifat empati. Dan ini merupakan sesuatu yang penting sekali kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita benar-benar bisa melihat situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh norma-norma sosial. Nah, bukan berarti kalau bicara soal empati itu hanya melulu tentang kekayaan dan kemiskinan saja, nggak seperti itu ya, tetapi lebih kepada bagaimana seorang anak atau kita sendiri bisa memahami perasaan orang lain yang intinya kita tidak mudah untuk menghakimi, untuk menghujat, membuli seseorang hanya karena dia sedikit berbeda dari apa yang kita harapkan dari orang tersebut.
Pada dasarnya anak sebetulnya sudah memiliki empati sejak ia berusia kurang lebih 2 atau 3 tahun ya. Nah, empati anak-anak itu sangat tulus dan sangat murni dilakukan kepada orang lain seperti orang terdekat yang dia sayang, teman-temannya, pengasuhnya, dan sebagainya. Akan tetapi, biasanya seiring berjalannya waktu, kemampuan empati ini harus diasah dan menjadi keterampilan yang lebih baik lagi berdasarkan apa yang dia alami setiap harinya. Anak-anak yang memiliki kemampuan empati yang baik akan menjadi pribadi yang lebih rendah hati, tidak egois, tidak sombong, dan juga lebih bijak dalam menilai atau melihat permasalahan di sekitar kehidupannya. Sehingga ketika anak telah beranjak dewasa, anak bisa jadi memiliki prestasi, memiliki kekayaan, memiliki banyak hal-hal yang menyenangkan. Dia tidak mudah lupa terhadap kondisi sekitarnya dan dia akan lebih peka apabila harus melakukan sesuatu, misalnya mengeluarkan sebuah pernyataan, melakukan sebuah perbuatan. Dia tidak serta-merta asal-asalan. Karena apa? Karena dia memiliki kemampuan empati sehingga dia berpikir dulu, kalau gue melakukan ini apakah nanti akan membuat orang lain tersinggung atau merasa tidak nyaman dengan keberadaan perilaku maupun perkataan yang ia sampaikan. Sehingga anak-anak yang memiliki kemampuan empati yang tinggi akan menjadi anak yang bisa dibilang kalau pakai bahasa sekarang nih adalah anak-anak yang tahu akhlak ya, memiliki akhlak dan juga memahami sopan santun serta mengerti tata krama saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau ini ada selatan Bu. Ini kan kalau nggak mendung, nggak hujan gitu kelihatan Gunung Arjuna. Wih, mantap ya. Iya. Udah dia juga mondok di Malang tuh deket sama Iya. ini, udah cocok. Nah ini depan ini kan jogging track ini Bu, enak. Depan nggak ada tetangganya. Itu kan kau depan pakai tadi kita ke sana. Iya, iya. Dibatasin kali. Oh. Itu kali-kali apa? Kali mana itu? Kali mana ya? Kurang paham juga. Kurang sih, paham. kali. Tapi nggak Cuman naik ya kalau dia. Di sini enggak Bu, di sini itu digaransi tidak banjir. Garansi tidak banjir. Digaransi tidak banjir. Iya, karena itu repot. Iya. Oh, cakep. Kolam renang. Jadi semua kamar view-nya full Bu. Sana view full, sini view full. Sampai sini masih ada Oh, balkon lagi. Oh, ada Tinggal balkon ke lagi. depan, tapi balkon kecil. oh tapi manis sekali nih, jarang-jarang nih begini nih. Iya, jadi Ketemu memang dua nggak balkon besar. Ini juga udah lumayan, ini maksudnya dapat 2 view gitu. Iya. Biasanya kan cuma satu. Iya, belakang juga kelihatan. Cuma Iya, memang bisa. yang lebih besar di belakang. Oh, Masya Allah ya. Ini. Cantik ya Bu ya. Iya, aduh, ya Allah semoga rezeki. Saya nganterin ke sini aja saya aminin setiap hari. Iya. Siapa tahu namanya rezeki. Iya, Kalau namanya. kita punya. Siapa tahu malah punya sendiri juga gitu kan.